Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Ahmad Jauji dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya ingin menyelesaikan tugas UAS dengan matkul Perekonomian Indonesia, dosen Bu Eka Putri MPDE. Ini ada pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana perkembangan sektor industri dan pertanian di Indonesia dewasa ini, serta jelaskan perbedaan dengan perkembangan sektor tersebut pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Oke, langsung saya jawab. Indonesia mempunyai dasar pertimbangan yang kuat untuk memberikan prioritas pada pembangunan sektor pertanian. Berbagai kasus yang dialami petani Indonesia menunjukkan pentingnya pembangunan pertanian yang menghasilkan sektor pertanian yang mandiri sebagai prasyarat untuk mencegah lestarinya ketergantungan pada negara industri dalam hal pangan. Masalah pembangunan pertanian di Indonesia tidak terlepas dari upaya meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kemampuan para petani agar dapat lebih. Pemberdayaan petani harus dipandang sebagai bagian integral kebijakan nasional. Pembangunan industri pengolah pertanian menjadi pilihan yang strategis hingga nilai tambah hasil pertanian yang besar dapat dinikmati petani, sekaligus meningkatkan produktivitas petani dan menyediakan kesempatan kerja di pedesaan dengan baik. Supaya kegiatan industrialisasi dapat berkembang dengan baik, maka peranan pemerintah sangat diperlukan dalam memfasilitas kepentingan petani. Petani dipandang sebagai subjek kebijakan agraria. Pemberdayaan petani harus bernuansa gebrakan dan perlu adanya political will, bahkan political komitmen dari pemerintah. Pertanyaan nomor 2, bagaimana perkembangan UMKM dan koperasi di Indonesia dewasa ini, serta menurut saudara upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat ber-UMKM atau menjadi anggota koperasi? Saya jawab aja. Saat ini UMKM mengalami berbagai permasalahan seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahkan bahan baku produksi menurun, dan PHK buruh. Hal ini menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja tengah menghadapi penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan profit secara signifikan. Untuk membangkitkan kembali kondisi ini diperlukan solusi mitigasi dan pemulihan. Langkah mitigasi prioritas jangka pendek adalah dengan menciptakan stimulus pada sisi pemerintahan dan mendorong platform digital atau online untuk memperluas kemitraan. Menurut Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin mengonfirmasi dari 64,2 juta UMKM yang ada di Indonesia, sekitar 50% atau setara 30 juta UMKM harus tutup sementara akibat pandemi COVID-19. Bahkan berdasarkan data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, bila pandemi tak kunjung usai, 85,42% UMKM hanya akan mampu bertahan selama 1 tahun. Sementara itu, pelaku UMKM yang masih bertahan juga tak luput dari ancaman kesehatan yang terus menghantui. Setiap hari mereka melayani dan bertransaksi dengan banyak orang silih berganti. Kontak fisik tak bisa mereka hindari. UMKM mengalami berbagai permasalahan seperti penurunan penjualan, pemodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku produksi menurun, dan PHK buruh.
Hal ini menjadi ancaman bagi perekonomian nasional UMKM sebagai penggerakan ekonomi domestik dan penyerapan tenaga kerja setengah menghadapi penurunan produktivitas yang berakibat pada menurun profit secara signifikan. Untuk membangkitkan kembali kondisi ini, diperlukan solusi mitigasi dan pemulihan. Langkah mitigasi provisi jangka pendek adalah dengan menciptakan stimulus pada sisi permintaan dan dorongan proper digital atau online. Untuk memperluas kemitraan, upaya lainnya yaitu melalui kerjasama dalam pemanfaatan inovasi dan teknologi yang dapat menunjukkan kebaikan mutu dan daya saing produk. Proses pengolahan produk, kemasan dan sistem pemasaran serta lainnya, dan pemerintah menyiapkan program bantuan sosial atau bansos produksi untuk mencepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertanyaan nomor 3, bagaimana pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian di Indonesia? Ini mungkin pengaruh globalisasi bagi perekonomian Indonesia membawa dampak negatif dan positif. Seperti yang kita ketahui, sekarang harga bahan pokok seperti beras, minyak, gula sudah mengalami kenaikan harga. Itu disebabkan karena globalisasi, sedangkan dampak positifnya yaitu kita juga tidak ketinggalan zaman, dan itu juga membawa keuntungan bagi kita. Dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan sosial yang paling banyak bersentuhan dengan globalisasi. Misalnya perdagangan internasional dan masuk barang-barang impor di Indonesia. Globalisasi ekonomi pun membawa dampak positif bagi masyarakat kita, misalnya sebagai pemicu kreativitas dan inovasi masyarakat untuk bertahan dan bersaing dalam perdagangan global. Contoh dari globalisasi di bidang ekonomi salah satunya adalah e-commerce seperti Tokopedia, Amazon, eBay, dan lainnya. E-commerce menjadi salah satu bisnis yang sedang tumbuh besar atau pesat. Melalui e-commerce, manusia akan memanjakan oleh kemudahan bertransaksi barang apapun. Bisnis e-commerce ini didukung oleh kemajuan teknologi dan industri telekomunikasi dan informasi. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurangnya lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.